Di balik rok pendek dan senyum manisku, aku menyimpan rahasia gelap yang hanya bisa dimengerti oleh langit malam Hong Kong. Majikanku, pria tajir yang selalu menginginkanku setiap malam, membuatku terjebak dalam hasrat yang tak bisa kutolak. Tubuhku bukan lagi milikku, tapi hatiku masih berontak. Berapa lama aku bisa bertahan ketika setiap sentuhan membawa janji, tapi juga belenggu? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Dewi. Usia 25 tahun. Orang bilang aku cantik, kulitku putih, rambut panjang tergerai, dan tubuhku katanya berisi di tempat yang pas. Entahlah, aku tak pernah terlalu percaya diri. Tapi sejak aku mulai bekerja di luar negeri, penampilan seperti ini kadang justru membuatku merasa tak aman. Aku datang dari kota kecil di Jawa Timur. Ayahku sudah lama tiada, dan ibuku hanya seorang penjual sayur di pasar. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Aku memutuskan jadi TKW karena satu hal. Aku ingin adik-adikku bisa sekolah tanpa harus menunggu keajaiban jatuh dari langit. Setelah melalui pelatihan dan proses yang tak sebentar, aku akhirnya ditempatkan di Hong Kong. Rumah majikanku sangat besar. 2 lantai, dinding putih bersih, dan kaca jendela yang mengilap seperti hotel. Rasanya seperti masuk dunia yang bukan milikku. Majikanku adalah seorang pria bernama Emer Alex Liu, seorang duda berusia 40-an. Ia tinggal sendiri bersama putri sematawayangnya yang jarang di rumah, karena sibuk kuliah di luar kota. Ia tampan dan sangat rawat, rambutnya rapi, kulitnya cerah, dan tubuhnya tinggi seperti model pakaian pria di iklan TV. Saat pertama kali bertemu denganku, Emer Liu hanya tersenyum kecil. "Welcome me, Miss Dewi. I hope you like this house," katanya dalam bahasa Inggris yang lembut. Aku hanya menunduk sambil tersenyum, lalu menjawab pelan, "Terima kasih, Sir." Hari-hariku di rumah itu cukup tenang. Pagi-pagi aku membersihkan rumah, memasak, menyapu halaman, dan mencuci pakaian. Emer Liu tampak sibuk bekerja di ruangannya. Ia tidak cerewet seperti yang kutakutkan. Ia bahkan sering berkata, "Take your time," atau "No rush." Tapi justru itulah yang membuatku waspada. Entah sejak kapan aku mulai merasa bahwa ia terlalu sering melihatku. Bukan sekadar memperhatikan, tapi benar-benar menatap. Terutama saat aku memakai rok pendek atau baju tipis yang kupakai karena udara Hong Kong kadang panas dan lembab. Awalnya kupikir itu hanya perasaanku saja. Tapi ketika aku berbalik dan mendapati matanya masih mengarah padaku bahkan saat aku membersihkan meja atau sedang berdiri di dapur, aku tahu ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Bukan sekadar perhatian biasa. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya pembantu. Aku tinggal di rumahnya. Makan dari dapurnya. Tidur di lantai bawah, tak jauh dari gudang penyimpanan. Aku adalah orang luar yang bergantung penuh padanya. Tiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar kecilku sambil bertanya-tanya. Apakah ini awal dari hidup baruku? Atau awal dari jebakan yang tak bisa kuloloskan? Aku tak tahu. Tapi aku bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Dan semuanya berawal dari rumah ini. Rumah megah yang sunyi, dan seorang pria tampan yang terlalu banyak menyimpan rahasia di balik senyumnya. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah besar ini, tapi rasanya seperti tinggal di museum. Sunyi, rapi, dan dingin. Tak ada suara tawa, tak ada langkah kaki lain kecuali milikku dan Emer Liu. Bahkan suara TV pun nyaris tak pernah terdengar. Ia lebih sering duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar laptop dengan mata yang sulit kubaca. Satu-satunya suara manusia selain kami hanyalah panggilan telepon putrinya yang kuliah di luar kota. Namanya Amelia. Gadis manis yang ramah saat pertama kali menelepon dan tahu bahwa ayahnya mempekerjakan TKW baru. Tapi setelah itu, tak pernah kudengar suaranya lagi. Pagi hari, Emer Liu selalu rapi dengan jas dan dasi. Ia hanya berkata pendek, "Take care of the house," lalu pergi tanpa banyak bicara. Tapi saat malam tiba suasana jadi berbeda. Ada sesuatu dalam diamnya yang membuatku waspada. Bukan kasar, bukan menyeramkan, tapi terlalu tenang, terlalu senyap, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu.
Dan aku merasa orang yang ditunggunya itu adalah aku. Malam itu, aku membersihkan vas bunga di ruang tamu sambil memakai atasan longgar dan rok pendek coklat. Baju itu memang tipis, tapi nyaman dipakai bekerja. Tiba-tiba Emerliu keluar dari ruang kerjanya dan berdiri di belakangku. Aku kaget. Kamu selalu pakai rok seperti itu, ya? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku gugup. Iya, Sir. Biar gampang gerak. Dia mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari kakiku. Tatapan itu seperti sorotan cahaya hangat yang membuat kulitku ikut terbakar. Tapi aku hanya bisa menunduk dan mengalihkan pandangan. Aku tahu itu bukan sekadar komentar biasa. Beberapa malam setelahnya, aku dipanggil ke ruang makan setelah semua pekerjaan selesai. Ia duduk sendiri di meja panjang, hanya ada 2 piring. Aku sempat bingung. Duduklah, Dewi. Makan bareng saya, katanya lembut. Aku ragu. Saya nggak biasa, Sir. Tapi saya sudah siapkan untuk 2 orang, jawabnya sambil tersenyum ramah. Aku pun duduk. Di antara denting garpu dan sendok, hanya suara napas kami yang terdengar. Ia bertanya soal keluargaku, kampung halamanku, bahkan makanan kesukaanku. Sebenarnya pertanyaan itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, dari caranya menatapku, aku merasa bukan sedang bicara dengan majikan, tapi dengan seseorang yang punya keinginan tersembunyi. Malam itu aku tak bisa tidur. Perutku kenyang, tapi pikiranku kosong. Rumah ini terlalu besar untuk hanya 2 manusia. Dan terlalu sunyi untuk tak menyimpan rahasia. Aku berguling ke kanan, menarik selimut, dan menatap langit-langit. Di luar, lampu taman masih menyala. Bayangannya menari di dinding kamarku. Dan di balik dinding sebelah, aku tahu Emerliu juga belum tidur. Karena langkah kakinya pelan-pelan terdengar melewati kamarku. Lalu berhenti, tepat di depan pintu. Aku menggigit bibir. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang dia lakukan di sana malam-malam begini? Kenapa tidak langsung masuk saja kalau memang ada yang perlu? Tapi suara langkah itu kemudian menjauh. Aku menutup mata, pura-pura tidur. Tapi sebenarnya aku makin terjaga. Keesokan harinya, aku bangun dengan rasa tak nyaman. Bukan karena lelah, tapi karena mimpi semalam, atau mungkin lebih tepatnya kenyataan semalam. Suara langkah kaki Emerliu di depan kamarku masih membekas jelas di telingaku. Ia tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya berdiri diam di balik pintu. Tapi cukup membuat pikiranku kacau semalaman. Hari itu, aku kembali memakai baju seperti biasa. Kaos tipis warna pastel dan rok pendek berbahan ringan. Aku tak punya banyak pilihan pakaian. Semua yang kubawa dari kampung sederhana dan nyaman untuk kerja. Tapi ya sedikit terbuka. Di Indonesia, mungkin sudah dianggap seksi. Di sini, entahlah. Tapi aku tak pernah berniat menggoda siapapun. Sore itu, setelah selesai mengepel lantai, Emerliu duduk di ruang tengah sambil menyesap kopi. Ia memanggilku lembut. Dewi. Aku mendekat. Iya, Sir. Matanya menyapu tubuhku cepat. Lalu berhenti di lututku yang terbuka sedikit saat aku duduk. Tatapan itu tak bisa disalahartikan. Kamu suka pakai baju seperti itu, ya? Katanya santai, tapi matanya tajam. Aku menunduk gugup. Maaf kalau nggak sopan, Sir. Tapi ini pakaian kerja saya, biar mudah bergerak. Emerliu hanya tersenyum tipis. Tidak masalah. Tapi kamu tahu, kan? Dengan penampilanmu seperti itu, kadang bisa memancing sesuatu yang tak kamu niatkan. Dek. Kalimat itu seperti sindiran yang manis tapi tajam. Aku menelan ludah. Aku tidak maksud apa-apa, Sir. Saya tahu. Tapi kamu cantik, Dewi. Sangat cantik. Dan, kamu berbeda dari pembantu-pembantu sebelumnya. Aku membeku. Rasanya seperti ditelanjangi lewat kata-kata. Maksudnya, yang lain datang hanya untuk bekerja. Kamu datang membawa cahaya. Ucapnya pelan, seolah ingin membuatku nyaman. Padahal kalimat itu justru membuatku makin bingung. Aku berdiri buru-buru. Saya ke dapur dulu, ya. Tapi saat aku berdiri, tangannya menyentuh pergelangan tanganku. Ringan, tidak kasar, tapi cukup membuat nafasku tertahan. Dewi, kamu tahu kan, saya tinggal sendirian di rumah ini. Aku mengangguk pelan.
Saya tidak akan menyakiti kamu. Tapi, jangan buat saya semakin ingin sesuatu yang tidak bisa saya miliki. Kalimat itu membuat tubuhku kaku. Aku tak tahu apakah itu peringatan atau undangan. Yang pasti, hatiku gemetar. Aku tak pernah menyangka majikanku akan mengatakan hal seperti itu. Malam harinya, aku membuka koper di kamarku. Kusentuh satu persatu pakaianku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa semua bajuku seperti jebakan. Aku tak bisa ganti gaya berpakaian. Tapi aku juga tak mau jadi sasaran keinginan laki-laki kesepian. Aku ingin tetap jadi Dewi yang kuat. Tapi tatapan dan kata-katanya mulai menggoyahkan dinding pertahananku. Aku hanya ingin bekerja. Tapi kenapa setiap hari aku merasa seperti sedang diuji oleh takdir yang licik? Sudah beberapa hari sejak ucapan itu, tentang aku yang membawa cahaya, dan tentang keinginan yang tak bisa dimiliki. Tapi kata-kata Emerliu tak hilang dari pikiranku. Suara lembutnya tetap terngiang. Bahkan saat aku mencoba sibuk dengan pekerjaan. Hari-hariku kembali berjalan normal. Atau setidaknya berpura-pura begitu. Aku mencoba menjaga jarak. Tak terlalu lama berada di dekatnya. Aku memilih diam jika tak perlu menjawab. Tapi entah kenapa, semakin aku menjaga jarak, semakin banyak alasan Emerliu memanggilku. Awalnya, dia meminta diambilkan gelas. Lalu, menyuruh membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih. Lalu, hanya duduk di ruang makan dan menatapku, seolah aku lukisan yang menggantung di dinding. Dan malam itu, semuanya berubah. Sekitar jam 11 malam, saat aku baru saja mematikan lampu dan hendak tidur, pintu kamarku diketuk 3 kali. Tok tok tok. Aku kaget. Kupikir aku salah dengar. Tapi suara itu datang lagi, pelan namun jelas. Dewi. Suara Emerliu. Aku menarik selimut lebih tinggi, ragu menjawab. Dewi, bisa bantu sebentar? Suaranya lebih pelan. Seperti bisikan yang menembus tembok ketakutanku. Dengan langkah berat, aku bangkit. Mengenakan sweater tipis di luar baju tidurku yang sederhana, lalu membuka pintu. Ia berdiri di sana, hanya mengenakan kaos dan celana tidur. Rambutnya sedikit berantakan. Matanya merah, seperti habis menangis atau tak tidur. Saya butuh bantuan, katanya pelan. Kamar kerja saya, kayaknya ada tikus. Saya dengar suara aneh. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diriku sendiri. Saya ambil sapu dulu ya, Sir. Aku masuk ke ruang kerjanya, sementara ia berdiri di ambang pintu. Lampunya sudah menyala, dan ruangan itu sama sekali tak ada tanda-tanda ada tikus. Meja rapi, lantai bersih. Aku menoleh. Kayaknya nggak ada apa-apa, Sir. Emerliu mendekat perlahan. Dewi, aku cuma butuh ditemani. Hanya malam ini, katanya nyaris berbisik. Aku terpaku. Temani? Maksudnya? Ia menghela napas. Rumah ini terlalu sepi. Kadang saya merasa, saya cuma berbicara dengan bayangan sendiri. Aku menunduk. Aku bisa merasakan hatinya yang sepi. Tapi aku juga bisa merasakan ketakutanku sendiri. Duduk saja di sofa. Sebentar, saya janji nggak akan macam-macam, katanya sambil tersenyum. Aku menuruti, duduk dengan kaku di ujung sofa ruang kerja. Ia duduk di sisi lain, jaraknya cukup jauh, tapi matanya tak pernah berpaling dariku. Kamu tahu, Dewi, kamu perempuan yang sangat kuat, tapi juga sangat lembut. Aku tak menjawab. Lalu ia menoleh, dan suaranya jadi lebih lirih. Pernahkah kamu merasa ingin memeluk seseorang hanya supaya kamu tahu kamu masih hidup? Aku tak tahu harus berkata apa. Hanya diam, dan menahan detak jantungku yang tak beraturan. Beberapa menit kemudian, ia bangkit. Maaf. Sudah malam. Saya ganggu tidurmu. Aku segera berdiri. Nggak apa-apa, Sir. Sebelum aku melangkah keluar, ia berkata pelan di belakangku. Terima kasih, Dewi. Meski hanya duduk diam, kamu membuatku merasa tidak sendiri. Aku berjalan menuju kamarku, tapi hatiku makin kacau. Apa maksud semua ini? Apakah ini permulaan sesuatu yang lebih dalam, atau lebih berbahaya? Malam itu aku memeluk bantal erat-erat, tubuhku gemetar tanpa sebab. Di dalam rumah megah yang sepi,
Aku merasa suara hatiku mulai kalah oleh bisikan yang tak bisa kutolak. Hari-hari setelah malam itu, berubah. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuat hatiku gelisah tiap kali melihat Emer Liu. Ia jadi lebih sering berada di dekatku. Bahkan ketika aku sedang menyapu ruang tengah atau mencuci piring, ia akan berdiri tak jauh, berpura-pura membaca atau menyeruput kopinya. Tapi aku tahu, matanya tidak pernah benar-benar lepas dariku. Pernah suatu siang, saat aku menata bunga di vas kaca dekat jendela, aku tanpa sengaja menjatuhkan gunting kecil. Aku membungkuk untuk mengambilnya, dan saat berdiri lagi, wajah Emer Liu sudah ada tepat di belakangku. Ah, aku terlonjak. Sorry, katanya cepat. Aku hanya ingin bantu, tapi kamu terlalu cepat membungkuk. Ia tertawa pelan, tapi tawanya tak membuatku tenang. Aku tersenyum kaku. Saya kira tadi nggak ada siapa-siapa di belakang. Emer Liu menatapku, dengan jarak yang sangat dekat. Matanya dalam. Senyumnya lembut. Tapi ada sesuatu di balik matanya yang membuat napasku memburu. Kalau kamu takut, bilang, ya. Katanya pelan. Saya tidak mau kamu merasa tertekan di sini. Aku hanya mengangguk kecil. Tapi kenyataannya aku memang takut. Tapi bukan karena dia galak atau kasar. Aku takut karena diriku sendiri. Takut karena aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Takut karena hatiku mulai lemah oleh caranya memandangku. Dan semakin aku menghindar, semakin dekat ia datang. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan jendela kamar menari-nari. Aku sedang menyusun pakaian bersih ketika suara ketukan pelan terdengar lagi di pintu kamarku. Toh, toh, toh. Dewi, kamu tidur. Aku menarik napas panjang. Belum, Sir. Boleh bicara sebentar? Aku membuka pintu perlahan. Ia berdiri di sana, mengenakan sweater hitam dan celana panjang. Rambutnya agak basah. Mungkin baru cuci muka. Tapi matanya masih sama. Membawa rasa ingin tahu yang membuat dadaku berdebar. Boleh saya masuk sebentar? Tanyanya sopan. Aku ragu. Tapi aku mengangguk. Ia duduk di kursi kecil di pojok kamarku. Sementara aku duduk di pinggir tempat tidur. Aku sebenarnya malu mengakuinya. Katanya. Tapi akhir-akhir ini aku merasa terlalu bergantung padamu. Aku tak menjawab. Bukan hanya karena kamu membersihkan rumah ini, tapi karena kamu membuatku merasa dilihat, dihargai, dihidupkan kembali. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya, tangannya bergerak menyentuh rambutku perlahan. Dewi, kamu terlalu indah untuk hanya jadi pembantu. Aku menepis pelan tangannya. Bukan karena marah, tapi karena bingung. Saya di sini untuk bekerja, Sir, bukan yang lain. Ia menatapku, masih dengan jarak terlalu dekat, tapi tak memaksa. Kalau aku bilang, aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan yang menemaniku. Kamu percaya aku? Aku terdiam. Dalam kepalaku, suara ibu dan wajah adik-adikku seperti memanggil. Tapi di depanku, ada pria yang bisa memberiku segalanya. Jika aku mau menyerahkan satu hal yang paling sulit kutentukan, diriku sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-katanya berputar-putar di kepalaku. Terlalu indah untuk hanya jadi pembantu. Aku tahu aku bukan boneka. Tapi kenapa aku merasa perlahan aku sedang dibentuk menjadi satu? Aku masih ingat jelas malam itu. Saat Emer Liu berkata aku terlalu indah untuk hanya jadi pembantu. Kalimat itu terus terngiang seperti gema yang tak kunjung padam. Mungkin bagi sebagian orang, itu pujian. Tapi bagiku, itu seperti jerat halus yang membuatku sulit berpikir jernih. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja lebih keras. Kuatur waktu lebih ketat, kutata rumah lebih rapi, bahkan kusetrika ulang baju-bajunya yang sudah licin. Tapi tak peduli sekeras apa aku mencoba terlihat biasa, tatapan Emer Liu tetap sama, seperti pria yang menyimpan sesuatu tapi tak ingin mengatakan secara langsung. Suatu pagi, aku sedang mencuci gelas-gelas kaca di dapur ketika ia masuk sambil membawa laptop. Ia duduk di meja makan, lalu membuka obrolan. Dewi, kamu tahu, seandainya kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah ini selamanya. Tanpa harus kerja. Aku berhenti menggosok gelas. Maksudnya, Sir?
Ia memandangku dari balik laptop. Saya serius. Saya bisa bantu keluargamu. Saya bisa kirim uang langsung ke kampung. Kamu nggak perlu kerja. Cukup temani saya. Di rumah ini. Sebagai perempuan saya. Dek. Nafasku tercekat. Sir, saya nggak bisa. Ucapku pelan. Kenapa tidak? Kamu hidup di sini. Kita sama-sama sendiri. Saya menyayangimu, Dewi. Aku menggeleng cepat. Bukan soal itu. Saya masih punya harga diri, Sir. Saya datang untuk bekerja, bukan jadi perempuan simpanan. Ia berdiri, mendekatiku. Tapi kali ini, langkahnya tak tergesa. Matanya tidak marah. Justru penuh harap. Kalau aku ingin menikahimu. Aku menahan napas. Bukan karena bahagia, tapi karena bingung. Bagaimana mungkin aku bisa tahu mana yang tulus, dan mana yang hanya bungkus dari keinginan yang lebih dalam? Malamnya, aku menelpon ibuku diam-diam dari kamar. Kukabarkan semuanya, meski tak detail. Ibu, Dewi bingung. Di sini ada laki-laki yang bilang mau bantu keluarga kita. Tapi, caranya bikin Dewi ragu. Suara ibu pelan tapi tegas. Dewi, jangan pernah jual dirimu untuk kenyamanan. Duit bisa dicari, tapi harga diri hanya sekali rusak, susah dibalikin. Aku menangis. Diam-diam. Sambil memeluk bantal di kamar sempitku yang entah sejak kapan terasa seperti penjara emas. Aku tak punya pilihan. Tinggal berarti kemungkinan kehilangan diriku sendiri. Tapi pulang? Aku belum bisa. Adik-adikku butuh sekolah. Ibuku butuh biaya berobat. Rumah kami di kampung butuh diperbaiki. Aku kembali menatap kaca. Perempuan di sana, aku, masih memakai rok pendek dan atasan ketat, seperti biasa. Tapi di balik senyum samar itu, ada perempuan yang tak lagi yakin siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, ada selembar surat dari Indonesia. Dikirim oleh adikku, mewakili ibu. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisannya sederhana, penuh coretan kecil. Tapi justru disitulah perasaanku hancur. Nak Dewi, ibu minta maaf. Kalau saja bukan karena biaya obat, ibu nggak akan minta uang terus. Kami semua bangga padamu. Tapi jangan sampai kamu sengsara demi bantu kami. Aku menggigit bibir. Air mata menetes ke surat itu. Ibu tidak tahu. Di sini aku memang tidak kelaparan. Tapi aku sedang berdiri di ambang batas antara jadi wanita terhormat, atau hanya jadi boneka di mata pria kaya. Aku mengepalkan tangan. Aku harus kuat. Tapi seberapa lama aku bisa bertahan? Malam itu sunyi. Seperti biasa, aku baru selesai membersihkan dapur. Langkahku hendak naik ke kamar. Tapi, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Pintu kamar Emerliu terbuka. Bukan hanya terbuka, lampunya pun menyala samar. Tapi tidak ada suara apapun dari dalam. Biasanya dia sangat tertutup dan disiplin soal privasi. Ada rasa penasaran, juga rasa takut. Dewi. Suaranya terdengar dari balik pintu. Aku menoleh. Emerliu berdiri di ambang kamar, mengenakan jubah tidur, menatapku lama. Aku tidak bisa tidur, katanya pelan. Temani aku sebentar saja. Tubuhku kaku. Langkah kakiku terasa berat. Tapi aku masuk juga. Duduk di ujung ranjangnya, jantungku berdegup tak beraturan. Dia hanya menatapku, diam. Lalu tiba-tiba menyentuh ujung rambutku. Kenapa kamu selalu terlihat sendiri dan kuat? Aku menelan ludah. Ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Rasanya seperti terjebak. Antara ingin dimengerti, atau hanya dimiliki. Malam itu tak seperti biasanya. Emerliu tak berkata banyak. Ia hanya duduk di sebelahku. Sesekali menatapku diam, lalu bicara tentang kesepiannya sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu. Aku mendengarkan sambil menunduk. Tapi saat ia memegang tanganku perlahan, hatiku mulai bergetar. Aku tahu kamu bukan hanya pembantu, ucapnya lirih. Kamu punya cahaya yang gak bisa aku abaikan. Aku menarik tanganku pelan, tapi tidak sekuat niat di dalam hati. Kenapa aku tidak bisa marah? Kenapa ada bagian dalam diriku yang justru tersentuh? Aku tahu aku bukan boneka. Aku bukan milik siapapun. Tapi malam itu,
Kata-katanya menampar batinku yang rapuh. Saat aku kembali ke kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap bayanganku sendiri di cermin. Apa kamu mulai goyah, Dewi? Bisikku lirih. Atau, aku hanya lelah jadi kuat sendirian? Hari-hari berlalu seolah tak berubah, tapi aku tahu, ada yang mulai bergeser dalam diriku. Emer Liu tak pernah memaksaku. Tapi ia juga tak pernah menyembunyikan tatapannya. Tatapan yang membuatku bingung, antara dihargai atau dipuja. Malam itu, hujan turun pelan. Kamar sudah rapi, lampu-lampu padam. Tapi pikiranku masih penuh. Lalu suara itu terdengar lagi. Ketukan pelan di pintu kamarku. Aku tahu siapa. Tanpa bertanya, tanpa bicara, aku membuka pintu. Emer Liu berdiri di sana, mengenakan sweater hangat. Tangannya membawa secangkir teh. Aku buatkan untukmu. Kamu sering batuk akhir-akhir ini, katanya tenang. Aku mengangguk. Dan entah kenapa, kaki ini melangkah mengikutinya lagi. Sekali lagi, aku masuk ke kamarnya. Bukan karena disuruh, tapi karena ada ruang kosong dalam diriku yang hanya bisa diisi oleh perhatian sederhana itu. Tapi malam itu, ia tak menyentuhku. Hanya duduk, bercerita, lalu tertidur di sofa. Sementara aku duduk diam di pinggir ranjang, dengan satu tanya di dada. Ini salah, atau hanya sebuah pelarian yang terlalu nyaman? Pagi itu, suasana rumah mendadak berubah. Terdengar suara langkah-langkah asing menuruni tangga. Aku baru saja selesai mengepel ruang tamu ketika seorang wanita anggun bergaun putih muncul dari balik pintu. Wajahnya tirus, rambutnya hitam panjang tergerai rapi. Tatapannya tajam, dingin, tapi sangat cantik. Itulah Madame Zhi, istri Sahemer Liu. Ia datang tanpa pemberitahuan, pulang lebih awal dari London. Aku terdiam, sementara jantungku berdebar hebat. Apa ia tahu? Apa ia mencium sesuatu? Emer Liu muncul dari atas, terkejut. Zhi, kamu pulang. Kenapa? Tak senang aku pulang. Nada bicaranya santun, tapi penuh sindiran halus. Aku menunduk, mencoba menjauh, tapi suara perempuan itu menghentikanku. Kamu, pembantu baru itu, ya? Aku mengangguk pelan. Ia mendekat, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Matanya tertuju ke rok pendek dan baju ketat yang kupakai. Selera kalian di Hong Kong memang berbeda. Lalu ia pergi sambil tersenyum tipis. Dan saat itu juga, aku tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Sejak kedatangan Madame Zhi, aku tak pernah lagi bisa bernapas lega. Setiap aku bersih-bersih, ia seperti selalu berada di sudut mata. Entah duduk di ruang baca sambil menatapku diam-diam, atau berdiri di balkon lantai 2 sambil memperhatikan setiap gerak-geriku. Tatapannya tidak langsung memusuhi, tapi ada kecurigaan yang menggantung di sana. Di dapur, saat aku sedang memotong buah, ia muncul dan berkata pelan, "Jangan terlalu manis pada suamiku. Dia mudah jatuh kasihan, lalu mudah terjerat." Aku hanya bisa menunduk, tak bisa menjawab apapun. Tanganku gemetar, hampir menjatuhkan pisau. Setiap malam, Emer Liu tak lagi memanggilku ke kamarnya. Ia hanya memandang dari jauh, seperti sedang memilih antara menuruti keinginan atau menjaga rumah tangga. Tapi matanya tetap menyalakan api yang dulu membakarku. Dan aku tahu, sesuatu akan pecah. Segera. Suatu sore, aku sedang menyetrika baju ketika Madame Zhi mendekat tiba-tiba. Wajahnya dingin, matanya menusuk seperti pisau. "Kau tahu, Dewi," katanya pelan, "ada batas antara bekerja dan mencuri perhatian. Jangan buat aku menyesal sudah memberimu kesempatan di sini." Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Tapi di matanya, aku seperti ancaman. Hari-hari berikutnya, tatapan dan bisikannya makin menusuk. Para staf lain mulai memandangku berbeda. Aku merasa seperti alien di rumah megah ini. Aku menangis diam-diam di kamarku, merasa sendiri dan terasing. Tapi aku tahu, aku tak bisa menyerah. Aku harus bertahan, demi keluargaku di Indonesia. Malam itu aku duduk termenung di ujung ranjang. Antara harus bertahan atau pergi, hatiku bimbang. Jika aku bertahan,
Aku harus terus menghadapi tatapan tajam Madam dan kerinduan yang semakin menguat pada Mr. Liu. Tapi jika aku pergi, siapa yang akan membantu keluargaku? Aku menatap foto keluargaku yang kusimpan di meja rias. Mereka adalah alasan aku bertahan. Tapi aku juga sadar, aku harus menjaga harga diriku. Dengan napas panjang, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku Dewi. Aku bukan boneka siapapun. Hari-hari terakhir di rumah itu membuatku semakin kuat. Aku mulai berbicara dengan tegas pada Mr. Liu dan Madam Zi, menunjukkan bahwa aku bukan sekadar pembantu atau boneka. Aku memilih menetapkan batas, menjaga harga diri, dan tetap bekerja demi keluargaku. Mr. Liu pun mulai memahami bahwa aku bukan miliknya, tapi manusia yang berhak dihormati. Malam terakhirku di sana, aku menatap langit malam Hong Kong yang penuh bintang. Hatiku lega, meski penuh luka. Aku siap pulang, membawa cerita, pengalaman, dan satu pelajaran penting. Harga diri adalah harta paling berharga yang tak boleh hilang, meski di negeri orang. Terima kasih sudah mengikuti cerita Dewi. Kalau ingin aku buatkan cerita lainnya, bilang saja, ya.